Halo guys, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum itu, dukung Mimin dulu, untuk like dan subscribe agar Mimin lebih semangat. Dalam cerita Sakamoto Days Part 2 ini, anggota SLUR membawa terpidana mati untuk menghabisi rekan-rekan Sakamoto. Saat di dalam gedung seorang pria dengan sangat ketakutan berlari. Ternyata dia sedang dikejar oleh salah satu terpidana yang bernama Dam. Saat pria itu terjatuh, dengan senangnya ia melihat wajah pria yang sedang ketakutan. Menurutnya, wajah pria tersebut terlihat manis, dan dia pun langsung memeluk pria tersebut. Ternyata itu semua hanya untuk menghabisinya, keluarlah besi dari dalam tubuhnya, dan menancap ke tubuh pria tersebut hingga tewas. Di gedung lainnya, seorang pria bersenjata tak bergerak, saat terkena benang laser dari terpidana bernama Apart. Sebelum meninggalkan gedung, ia melihat rak buku, ternyata di rak buku tersebut tersusun beberapa volume cerita. Ketika kurang satu volume ia pun kesal melihatnya, beranjaklah ia untuk membeli buku volume tersebut. Setelah komplit volumenya, ia pun menjadi senang. Menurut Mimin pria aneh. Selanjutnya ada terpidana bernama Minimalis. Dia berkata ini belum cukup bagiku, dan ia pun pergi untuk memburu seorang yang rank S. Berikutnya ada terpidana bernama Sao. Dia sedang mencari informasi tentang rekan-rekan Sakamoto. Keesokan harinya Babe Sakamoto, Lu, dan Shin, mereka pergi ke tempat rental video untuk mengetahui tentang musuh yang memburunya, mereka pun memilih beberapa video. Menurut si Lu, kontennya dewasa semua, setelah itu Sakamoto pun membayar yang telah mereka pilih. Lanjut ke Orde Bro. Anggota Orde sedang dalam perjalanan untuk memburu terpidana yang mengincarnya, pengemudinya ternyata wanita. Ia bernama Osaragi. Di dalam mobil mereka sedang mengobrol membahas narapidana, lalu tiba-tiba Orde bernama Shishiba mengatakan, kalau ia salah jalan. Osaragi pun langsung mundur dengan kecepatan tinggi, tapi malah dimarahin guys sama Orde bernama Hyo karena master samurai yang bernama Takamura hampir terjatuh. Setelah itu di dalam mobil mereka pun asik mengobrol. Orde bernama Nagumo, ia senang sekali bercanda kepada rekan-rekannya. Dan menurut Shishiba apa yang SLUR pikirkan membuatnya tak mengerti, tapi menurut Osaragi, bahwa mereka membunuh tanpa moral dan nurani itulah yang membuatnya kuat. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada seekor lalat. Hap-hap lalu ditangkap. Di dalam mobil pun aura jadi berbeda guys, meskipun terlihat tidur Orde Takamura merasakan kalau ada pengganggu, ia pun langsung menghunuskan pedangnya hingga terbelah atap mobil tersebut. Akhirnya mereka pun bersiap untuk memburu terpidana atau anggota SLUR. Sedangkan Babe Sakamoto dan rekan-rekannya sedang menonton video yang mereka beli. Tapi Babe Sakamoto malah tertidur bro, menurut si Lu. Filmnya tidak menakutkan malahan menjijikan. Keesokan harinya, Heisuke sedang latihan menembak dengan Sakamoto, tiba-tiba Nagumo yang menyamar jadi Shin muncul langsung menghunuskan belatinya kepada Babe Sakamoto, tapi Sakamoto langsung menangkapnya, karena ia tahu itu Nagumo bukan Shin. Nagumo langsung memujinya. Menurutnya, Sakamoto jadi keren karena memiliki banyak rekan, tapi Nagumo menyarankan kepadanya, biar Orde saja yang mengatasi anggota SLUR tersebut. Tapi Babe Sakamoto tidak mau karena ia pun ingin mengetahui anggota SLUR dan tidak akan menghabisinya. Setelah itu Nagumo pun langsung memberikan daftar buruan SLUR kepadanya. Ternyata Babe Sakamoto ada di rank B bro, paling lemah dari para Orde. Lalu Nagumo meledek Sakamoto kalau dia ada di daftar buruan rank S. Kita lanjut ke Lu dan Shin. Lu dan Shin mereka sedang berada di dalam toko untuk belanja, tapi saat Lu melihat kucing, dia tak mau beranjak pergi, karena menurutnya kucing tersebut lucu. Dan Shin pun berkata, kalau kita harus hati-hati karena narapidana masih berkeliaran. Lu pun menjawabnya dengan santai. Karena Babe Sakamoto kuat jadi tenang saja. Menurut Shin, kita hanya membebani Babe Sakamoto saja, kalau ingin membantunya kita harus menjadi lebih kuat lagi. Tapi si Lu, malah tak mendengarkannya guys, malah asik bermain dengan kucing. Shin pun kesal, akhirnya penjaga toko menawarkannya untuk menggendong anak anjing. Awalnya si Shin gak mau. Tapi setelah melihatnya lucu, malah ia yang asik bermain sama anjing tersebut. Setelah itu tiba-tiba suasana jadi berubah, binatang pun pada menjadi liar, ketika melihat seseorang yang mencurigakan. Ternyata dia adalah narapidana yang bernama Sao. Sao pun berkata, kalau melihat seorang yang mencurigakan itu seharusnya kabur, lalu, Lu berkata kepadanya kamu siapa? Lalu dia pun menjawab kalau dia adalah mantan militer, sambil membuka tas untuk mengeluarkan senjatanya, dan bersiap untuk menghabisi Lu dan Shin dengan senjata kampaknya. Saat senjatanya dilemparkan kepada Shin. Shin pun terpental, namun Shin tidak apa-apa karena ia menakisnya dengan senjata linggis. Shin dan Lu pun mulai serius untuk menghadapinya. Menurut Sao, kerja bagus Shin. Shin pun menjawabnya, dari mana kamu tahu nama aku, lalu dia pun mengeluarkan daftar nama anggota yang sedang diburunya. Ternyata,
Xin ada di rank D bro, kalah sama lu yang rank C. Xin pun terkejut saat melihat daftar tersebut dan tidak terima kalau dia ada di bawah lu ranknya. Setelah berbicara panjang lebar, mereka pun melanjutkan pertarungannya. Xin memakai instingnya, lalu menendang wajahnya. Tapi si Shao kuat bro, dia tidak kenapa-kenapa. Shao pun membuka tasnya kembali untuk mengambil tali yang akan diikatkan ke kampaknya. Saat itu pun Xin melacak isi pikirannya, tapi Xin terkejut saat tahu isi pikirannya hanya ada hawa membunuh saja. Shao langsung menyerang, melemparkan kampak yang sudah ia ikat dengan tali. Saat melihat Lu dalam bahaya, Xin dengan refleks menyelamatkan Lu, sehingga dia terluka. Shao dengan tampang sombongnya bertanya kepada Xin, karena kamu esper, yang aku pikirkan hanyalah cara membunuh. Dari kejauhan Lu pun menancapkan pistol paku kepadanya, tapi tidak mempan dan hanya meledeknya saja. Dari belakang pun Xin bersiap untuk menyerangnya dengan semprotan berisi gas untuk membakarnya. Tapi semua itu tak berhasil, Shao pun malah makin bersiap untuk melawan mereka, dan membalas melemparkan senjatanya kepada gas yang berada di belakang Lu dan Xin hingga meledak, mereka berdua pun terjatuh, dan membuat Lu pingsan. Xin merasa bersalah karena dia lemah dan tak bisa melindunginya. Tapi saat itu, Lu mencium bau alkohol bro tanpa sadar, mungkin mau ngeluarin jurus mabuknya. Sedangkan di kediaman Sakamoto, Babemoto sangat mengkhawatirkan mereka berdua. Lanjut ke Xin bro. Di saat Xin terbaring, Shao pun menganggapnya lemah, dan berkata kepada Xin, kalau ia akan menghabisi keluarga Sakamoto. Tapi ketika Xin mendengarnya, ia pun tak terima lalu aura Xin seketika berubah. Saat Shao ingin menghabisinya, Xin tiba-tiba menghindar dengan gaya yang berbeda. Kekuatannya muncul bro. Lalu Shao pun terkejut saat serangannya ditangkis. Xin berkata kepadanya, kalau ia saat ini bisa melihat masa depannya. Lalu Xin langsung menghajarnya hingga terjatuh. Shao pun menyerang kembali. Tapi Xin malah menghindar dan menghajar balik si Shao. Karena dia bisa melihat gerakannya bro, sebelum si Shao menyerang. Shao pun dihajar habis-habisan olehnya. Ketika Xin ingin mengakhiri pertarungannya, tiba-tiba tubuhnya pun melemah, kemudian si Shao dalam kesempatannya, menarik Xin dengan tali dan bersiap menghabisi Xin. Tiba-tiba Lu muncul dari belakang si Shao dan langsung melemparkannya. Ternyata jurus maboknya keluar bro. Lu pun berkata, jika ada yang ingin menyakiti keluargaku, maka akan aku habisi. Serem guys. Lalu Xin terkejut melihatnya berubah, yang biasanya manja jadi terlihat sangar. Shao kembali bangun, menurutnya, mereka adalah orang-orang yang aneh. Lu langsung marah dan mengeluarkan jurus mafia mabuknya. Lalu menyuruh Xin untuk mundur dan dia yang menghadapinya. Shao tiba-tiba melancarkan serangan kepadanya, Lu pun berlari kepadanya sambil ngebalikin senjatanya, ketika Shao menghindar. Saat melihat Lu tidak ada, ia pun panik. Tiba-tiba Lu muncul di hadapannya lalu menendangnya hingga terluka. Lu langsung memperingatinya agar menjauhi keluarganya, dan menyuruhnya untuk diam. Tapi Shao malah tak terima, Lu pun marah dan menusuk tangannya, hingga Shao kesakitan dan minta ampun kepadanya. Serem juga nih cewek kalau lagi marah bro. Setelah itu Lu malah menakut-nakutinya hingga kabur, dan si Lu malah semakin barbar kepadanya. Dari ketinggian Xin sudah bersiap dengan senjata tangganya, untuk memukulnya hingga pingsan. Lanjut ke orde bro. Saat si Shiba dan Osaragi sedang makan, tiba-tiba mereka mendapatkan kabar dari Nagumo, kalau ia sedang mendekati targetnya. Di saat Osaragi mendengarnya, ia pun langsung cepat-cepat makan dan ingin bergegas agar segera menemukan anggota slur tersebut. Ketika Xin dan Lu selesai bertarung mereka pun pingsan, saat terbangun ia melihat buronannya ternyata kabur. Tapi si Shao kaburnya salah bro, malah masuk perangkap. Ternyata di dalam mobil yang ia tumpangi adalah anggota orde. Datanglah beberapa anggota dari kelompok yang bernama Floater, ia bertugas untuk mengembalikan kondisi kota. Dan seorang ketua wanita dari grup Floater malah marah-marah kepada Lu dan Xin. Setelah itu Xin berkata kepada Lu, kamu berubah minum ini. Lu menjawabnya sambil tertawa. Entah kenapa rasanya enak. Kita kembali ke orde Osaragi bro. Ketika ia ingin mencari anggota slur, ia melihat kuil dan berdoa, meminta agar dipertemukan dengan anggota slur. Tiba-tiba dari belakangnya anggota slur bernama Dump muncul dan menyerangnya, hingga Osaragi pun terpental ke dalam kuil. Tapi Osaragi tidak terluka karena serangan tersebut, ditangkis oleh koin, yang dipegang Osaragi. Osaragi pun berkata, terima kasih Tuhan sudah dipertemukan. Lalu Dump dengan sombongnya berkata, dari semua yang ada di daftar, kaulah yang paling jelek. Waduh, sombong sekali ya bro. Lalu Osaragi menjawab dengan santainya, kamu tidak tahukah cara berterima kasih kepada Tuhan? Sini biar aku ajarkan. Tiba-tiba Osaragi dengan cepatnya menyerang Dump,
lalu membenturkan kepalanya kepada patung, untuk mengajarinya cara berdoa yang benar. Dam pun bangkit kembali dengan wajah serius, lalu melancarkan serangan dengan senjata besi yang ada di dalam tubuhnya. Tapi Osaragi malah dengan santainya berkata, "Kalau kau akan tewas atas nama Orde." Dam pun tak terima dan langsung menyerangnya. Lalu tas Osaragi pun dijauhkan darinya, Dam terus melancarkan serangannya tapi Osaragi terus menghindarinya, sambil menganalisa serangan tersebut. Setelah Osaragi selesai menganalisa serangannya, dia pun berhenti di depan kuil untuk menyerang balik si Dam, saat melihat lonceng ia pun langsung menendangnya. Tendangan si Midun, tidak ada bola, lonceng pun jadi. Dam pun terpental jauh tapi ia tidak terluka, Osaragi mendekatinya kembali tapi Dam langsung menyerang di besinya. Tertusuklah tangan Osaragi tapi itu semua sengaja, agar ia bisa menyentuh si Dam. Lalu Osaragi benar-benar mendekatinya dengan tangan yang tertusuk, sambil menceramahinya. Dan langsung menendangnya dengan tendangan si Midun. Kita flashback dulu bro di kehidupan si Dam. Menurutnya saat kecil hingga dewasa, kalau ia menyukai seseorang, dan seseorang menyukainya pasti akan menghabisinya. Aneh bro, ada yang suka malah dibunuh. Lanjut bro. Osaragi terus melancarkan serangan kepadanya, si Dam pun hampir kelelahan. Si Dam pun sangat marah kepadanya. Tiba-tiba Osaragi mengambil tasnya. Dan tasnya pun berubah menjadi senjata gergaji sambil berkata kepada Dam. Kita ini sama-sama pembunuh, tapi saat ini aku masih punya alasan untuk hidup. Osaragi langsung menyerang dengan senjatanya, dan Dam tidak bisa apa-apa dan terbunuh oleh Osaragi. Selesailah pertarungan tersebut. Lalu di tempat lain, anggota SLUR mendapatkan informasi, bahwa narapidana yang ia kirim telah tewas 2 orang. Ternyata di balik pintu ada narapidana yang bernama Part sedang mengincar anggota tersebut, karena ia tidak mau diperintah tanpa mengerti perasaannya. Ia pun langsung mengeluarkan senjata kawatnya untuk menyerang anggota SLUR tersebut. Karena ia kecewa dan tahu hanya dimanfaatkan, ia pun langsung pergi meninggalkan anggota SLUR tersebut. Keesokan harinya istri Babe Sakamoto sedang menjaga tokonya. Ia pun sedang sendirian dan tidak ada siapa-siapa di toko tersebut. Kemudian datanglah narapidana berwajah seram yang bernama Minimalis dan menatap istri Babe Sakamoto. Sampai sini dulu ya guys ceritanya. Sampai bertemu di episode 3. Jangan lupa like dan subscribe agar Mimin lebih semangat lagi.